الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. عباد الله، jamaah majlis kajian rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada pagi ini sebagai kelanjutan dari fikih keluarga, di mana kita sudah menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pernikahan, baik dari secara hukumnya maupun hikmahnya. Maka pada pagi ini kita lanjutkan dengan konsekuensi dari akad pernikahan itu, yang kemudian menjadi tanggung jawab dari masing-masing suami istri, baik tanggung jawab bersama musytarikah maupun tanggung jawab masing-masing. Salah satu dari konsekuensi itu adalah tarbiyatul aulad, atau mendidik anak-anak yang terlahir dari buah pernikahan tersebut. Ini adalah masalah yang sangat penting, karena berketurunan itu adalah maksud utama dari pernikahan. Karena itulah makanya Nabi SAW memberikan tuntunan kepada orang-orang yang mencari pasangan. Beliau katakan, tazawwajul walud al-wadud. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah pasangan al-walud yang subur bisa berketurunan, al-wadud yang sangat penyayang. Jadi pilihan karakter pasangan itu walud, berpotensi untuk berketurunan. Jadi ada gaya hidup hari ini yang katanya banyak dipilih oleh pasangan-pasangan muda di barat sana, menikah yes, punya anak no. Itu tidak sesuai dengan konsep Islam. Karena dalam Islam pernikahan itu untuk berketurunan. Nabi SAW mengatakan, inni mukathirum bikum al-umama. Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kamu kepada umat seluruhnya kelak. Nah, karena itulah makanya hukum berkabih itu, kalau konsepnya adalah pembatasan kelahiran dengan teknologi membatasi, itu tidak disetujui oleh Islam.
Tetapi kalau konsepnya pengaturan kelahiran tanpa menghilangkan atau menihilkan reproduksi, dibolehkan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, hari ini banyak orang yang menganggap enteng perkara itu. Anaklah dua, anaklah tiga, buang selalai. Kadang-kadang wanita yang memilih gitu. Dan suruhan suami, angkat saja rahimnya. Apakah dibolehkan? Haram hukumnya secara hukum asal. Kecuali kalau ada sabab-sabab yang dipandang uzur di dalam syariat. Ini misalnya secara medis, dipandang oleh dokter yang terpercaya, dua orang ini kalau melahirkan lagi terancam nyawa ibunya. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah ada hasil kajian medisnya, baru kemudian diizinkan. Nah, jadi yang bisa itu apa? Mengatur di apapun bentuk tindakan medis yang mengarah kepada menghilangkan secara total kemampuan reproduksi melahirkan, itu haram, kecuali kalau ada sebab-sebab yang bisa dipandang uzur. Misalnya ibu ini menderita penyakit tertentu, kalau seandainya dia melahirkan maka nyawanya terancam. Nah, dalam hal ini baru tindakan medis dibolehkan dalam kasus tersebut, tidak secara umum. Nah, karena itu juga makanya bapak-bapak juga tidak boleh menghilangkan kemampuan reproduksi. Kan di dalam tindakan medis ada namanya vasektomi, ada namanya tubektomi. Nah, untuk laki-laki tidak dibolehkan karena sampai hari ini belum ada penelitian medis yang mengatakan bahwa pemutusan saluran sperma itu kalau disambung lagi itu akan menjadikan dia berfungsi seperti semula, rekanalisasi namanya. Sampai hari ini belum terbukti itu berhasil yang bisa dipercaya, karena itu hukumnya adalah haram. Jadi keluarga berencana di dalam Islam itu sifatnya apa? Tanzim, pengaturan kelahiran, bukan penghabisan kemampuan melahirkan. Nah, jadi wanita perlu memahami ini. Nyo kalaulah tiba saat nyo ndak perlu jadi KB ndak kala iya gele. Dan kalau sudah tiba saatnya kan, kalau sudah tidak mungkin melahirkan lagi, ya sudah, secara alamiah dia akan berhenti sendiri. Kecuali kalau terjadi seperti Nabi Allah, istri Nabi Allah Zakaria misalnya. Tapi itu kan tidak berlaku umum. Jadi kalau cemas, punya anak sekian, ya sudah, Allah sudah memberikan batasannya. Kalaulah tiba batihnya tuh, dan dia tidak melahirkan lagi. Nah, kembali kita kepada pembicaraan awal bahwa tujuan utama itu pernikahan itu berketurunan. Tapi berketurunan itu kan bukan hanya sebatas punya anak selesai sampai di situ. Ada orang yang memahami setelah beranak tugasnya tuntas. Belum. Orang tua awak dahulu kalaulah bosannya mencari anaknya, cucunya ndak tahu urus, kicau orang gaya awak dulu kawak. Kalian payah dan mencari batu. Kalian pandai beranak sini. Ya kan? Orang tua-tua dahulu tu kalaulah paniknya mencari cucunya ndak diurus, lah centang perenang, nah, dia marah itu. Tapi marahnya kepada bapaknya itu, kepada anaknya. Cucu tidak terus. Apa kata mereka? Kalian pandai beranak sini. Nah, sebenarnya itu mengandung pesan. Dan pesan itu ada di dalam syariat kita. Bahwa anak itu harus menjadi
pertimbangan dan perhatian penuh bagi orang tua. Kalau kita mau merujuk ke dalam Al-Quranul Karim, kita bisa lihat suratul Baqarah ayat 124. Bagaimana pedulinya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap keturunannya. Nabi Ibrahim itu kan sering disebut dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim nanti lahir Ismail, Ishak. Nanti ada pula, kalau kita kaji sejarah katanya ada pula, ada pendapat orang mengatakan salah seorang istrinya ada yang dari Melayu. Wallahu alam, saya tidak masuk ke sana, Qantura namanya. Entah ia dari sana atau ada yang mengatakan dari Yaman atau ada yang mengatakan dari Irak. Apakah itu yang nanti? Tapi yang ingin kita katakan, beliau Abul Anbiya. Nanti dari Ismail terus berujung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Penutup para nabi dan rasul. Dari Ishak nanti turun Yaqub. Yaqub melahirkan siapa? Banyak para nabi setelah itu, yaitu Yusuf alaihissalam. Dan seterusnya nabi-nabi Bani Israel itu dari keturunan Yaqub. Karena awal yang dinamai Israel, awal yang digelar, yang dipanggil Israel itu katanya adalah orang yang berjalan di malam hari. Berbagai kisah tentang itu saya tidak ingin menceritakan karena itu Israiliyat banyak. Itu kisah-kisah Bani Israel. Nah, tetapi jelas bahwa Yaqub digelari Israel, dan dari Yaqub lah para nabi dari Bani Israel nanti sampai kepada Isa alaihissalam. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Nah, mari kita lihat bagaimana beliau peduli dengan keturunan beliau. Yang kemudian historis sejarah membuktikan bahwa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia-manusia pilihan. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 124. Punya Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Setelah itu lanjutkan, qala wa min dzurriyyati. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Kalau kita terjemahkan ayat ini, ada di dalamnya dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, wa idh ibtala, dan ketika diuji Ibrahim oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bi kalimatin, dengan beberapa patah kata yang berisi apa? Takriman, pemuliaan, amanah, kedudukan yang mulia. Ternyata itu adalah ibtila. Nah, dari situ orang memahami kedudukan itu, jabatan itu adalah ibtila. Jadi kalau dapat jabatan baru, tidak usah lo sibuk untuk membuat perayaan. Sebab sesudah itu, entahlah kau berhasil, entah kau pakai baju oranye. Nah, di jabatan itu ibtila. Itu konsep Al-Quran. Kedudukan itu ibtila. Kemuliaan itu, ini saya didudukkan sekarang di atas kursi ini, ibtila, ujian.
Makanya Allah katakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ketika Rabb Ibrahim ibtala menguji Ibrahim alaihissalam bikalimatin. Apa bentuk ujian itu? Kalimat jamak dari kata kalimah, beberapa patah kata. Fa'atammahunna, dan bukan hanya sekedar ucapan, bukan omon-omon ya. Allah la yukhliful mi'ad. Allah sempurnakan apa yang telah ia titahkan, ia wujudkan oleh Allah. Apa kata Allah? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam untuk manusia. Imam berarti yang berada di depan, memimpin, menjadi panutan, menjadi ikutan. Imam itu berada di mana? Di depan, amam. Jadi kata amam, imam, satu akar kata. Amama maknanya di depan. Imam artinya adalah yang ditempatkan di depan, untuk diikuti. Karena itu imam tu tak boleh jaraknya jauh-jauh. Jadilah batu orang Minangkabau tu, kalau kedidahuluan selangkah, kalau ketinggian sarantiang. Jauh mana tak tampaknya dia orang tu. Nah, tapi itu kan ada dalam pepatah saja. Banyak yang jadi imam kini jauh mana, tak terjangkau dah orang. Setiap orang ngeceknya anak ngerati tu yo. Jadi nyo saya ngerati surang. Imam itu yang menjadi ikutan, dan di belakang disebut makmum. Makmum itu patuh ke imam. Iya. Apa gerak imam, tapi dengan catatan imam itu masih sah keimamannya. Jadi kalau awak lah tahu imam batal, tu awak ikut jo solat awak batal. Kalau tahu kita imam yang paling belakang itu tahu ternyata imamnya kentut, terus dia diam aja, diikutinya saja, batal lah solat orang yang tahu imamnya batal itu. Nah, karena itu perlu diingatkan. Dan imam juga harus tahu diri. Kalau sudah batal solatnya, ya sudah, mundur saja. Silahkan yang belakang untuk maju. Allah menjadikan Nabi Ibrahim imam untuk manusia keseluruhan. Linnas. Qala, nah ini yang menjadi fokus dalil kita. Apa jawaban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Dan jadikan pula lah ya Allah dari keturunanku. Ini berfikir kepedulian seorang manusia terhadap keturunan. Jadi awak pun tak boleh berfikir sampai jawab saja tu. Nah, kini banyak orang berfikir bantu tak ada generasi nak melanjutkannya. Ini adalah negara kau. Dia biarnya tambang di mana-mana. Hutan dirusaknya. Alam ini dieksploitasinya tanpa memikirkan generasi mendatang. Nah, ini orang nan singkik pengananya. Karena ini berfikirnya untuk kesenangan zaman dia saja. Kalau kerusakan itu yang dia wariskan kepada anak cucunya, apa yang akan terjadi? Anak cucunya akan merasai dalam kehidupan. Merana nanti. Nah, Nabi Ibrahim mengajak kita berfikir, merenung. Jangan hanya sebatas kita ya sudah mendapatkan kedudukan yang hebat. Kita sudah
mendapatkan fasilitas yang cukup. Tapi dzurriyyati, keturunanku ya Allah bagaimana? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, tapi dengan syarat. Mengabulkan tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? La yanalu ahadiz zalimin. Orang-orang yang zalim tidak akan terjangkau oleh janjiku itu. Jadi Allah berjanji, iya, anak keturunannya akan diberikan juga. Tapi dengan syarat, mereka tidak boleh masuk kategori orang yang zalim. Orang zalim tidak bisa jadikan imam dari keturunan engkau. Makanya ditegas, dikeluarkan oleh Allah. Kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, la yanalu ahdiz zalimin, orang yang zalim tidak dijangkau oleh janjiku itu, berarti yang tidak zalim bisa jadi imam. Yang zalim tidak bisa. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa setiap aba, setiap bapa, ibu, kalau mau meniru para anbiya, para nabi, harus punya kepedulian yang tinggi terhadap generasi yang akan datang. Harus punya kepedulian yang tinggi. Dan ini bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Perhatikan Nabi Nuh yang tidak pernah putus asa dalam mendidik anaknya, walaupun di saat-saat terakhir, di saat-saat genting, anaknya memilih jalan yang berbeda. Perhatikan surat Hud. Surat Hud ayat 42 sampai ayat 43. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Naiklah ke kapal ini, ma'ana, bersama kami. Wala takun ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kata anaknya, ya, saya akan sa'awi, akan mencari tempat, akan berlindung ke gunung yang akan menjaga saya, melindungi saya dari air yang mulai membesar itu. Apa kata Nabi Nuh? Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nah, tidak ada yang bisa melindungi kamu dari ketentuan Allah kecuali orang yang dirahmatinya. Artinya gunung yang kamu daki itu, bukit tempat kamu berlindung, tidak akan bisa menghalangi hukuman Allah datang. Nah, namun apa hendak dikata, sampai akhir peristiwa, hala bainahumal mauju, mereka keduanya dipisahkan oleh ombak besar, oleh gelombang yang akhirnya berakibat fakana minal mughraqin, putranya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa perhatian kepada generasi, kepada anak keturunan, itu adalah karakter dari para nabi-nabi Allah. Jadi, kalau ada orang hari ini
Yang tidak peduli dengan generasi yang akan datang, ba'a akan menjadi sajalah. Itu bukan perangai para nabi. Jadi, Bapa dan Ibu-ibu, saya ajak untuk awal kajian kita Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak ini, apa yang harus kita tumbuhkan dulu? Himmah, hirs, perhatian yang sangat, kepedulian yang tinggi terhadap generasi yang akan datang, anak-anak cucu kita. Jangan dibawa enteng saja, dianggap remeh saja. Saya tidak melihat serius orang Sumatera Barat menghadapi berbagai persoalan yang sedang menimpa generasi muda kita. LGBT, narkoba, perjudian, pergaulan bebas. Ini saya dengar heboh lagi mau buat perda. Abi dekat perda saya tengok sebentar. Perda tu baralo pitihnya tu. Lama-lama perda gue jadi proyek misalnya. Oh minta lo tim ahli. Baralo dapat pitih tim ahli tu tu. Sekalian ke rapih. Undang lo orang, abi lo pitih. Sudah dapat draft, kirim lo ke pusat. Harmonisasi macam-macam, pitih je baru. Nah. Sesudah perda aku ketok palu, bahan menjalankannya. Sama-sama pusing sado sudah itu. Allah tu mabian piti saja kerajaan. Dah 10 tahun lebih kita mengusulkan nak katalog dek perda tu. Bapak dan ibu-ibu ingat perda pekat dahulu yang dibuat masa Pak Gamawan Fauzi lagi. Perda pekat penyakit masyarakat. Nasibnya perda tu tak jalih. Ada perda nagari adat namanya. Nasibnya perda itu tentu jong pangkanya. Kini heboh loh tokoh-tokoh buat perda. Leka selesai dek bersorak-sorak di media, di muka kamera, model itu saja. Nah. Allah tu mota masyarakat kau. Kadang kalau seandainya ndak menjaga posisi mo, ingin mo tunjuk surang-surang. Kalian mau tahu orang sedang pandai, ambil piti. Dan kondisi masyarakat ndak berubah. Sudah 10 tahun lebih saya ingatkan cara menghentikan ahli kokok, masyarakat harus dididik dari bawah. Negari-negari yang perlu membuat peraturan. Tak perda nanti titik dari atas itu betul. Negari-negari. Kini kemarin ada laporan dari Wakil Bupati Solo. Buya awaklah 2 peraturan negari lahir. Nah itu nan buat sokong. Tu tak perlu piti banyak dah tu. Duduk di negari itu bersama buat aturan. Kalau tidak ke di penjara dulu. Kalau ada nan separuh-separuh masak tu tahu ibu separuh masak. Dan jantan tak sudah produksi tak cukup itu jangan disapo di negari. Itu sebaru tu jangan disapoi. Oh kok alik baiknya indak diteju indak sama baimbawan wak jenyor. Nyondak nyundang wak ndak tibo. Oh kok alik buruknya indak bahambawan wak do. Kami sendiri surang. Itu kan hukum adai awak tu. Itu saja bisa diterapkan. Berubah negara itu. Tapi lah 10 tahun lebih. Ambo ingat bana di sebelah suak bo duduk ketika itu almarhum Pak Nasrul Abid, di situ diterima usulan Majlis Ulama. Tak ketaluk dari atas do Pak. Orang Minang ku ada karakternya payah cik bah itu. Nya susah ditunjuk ajari gua. Nya dibangkitkan kesadarannya.
Barangnya orang Minang model itu. Kalau lah ditunjuk-tunjuk tu acehnya, nah bentik cadik benar peluang orang pada Denmark. Tapi kalau dibangkit kesadarannya, nana membuat surang, nana mengatur surang. Orang Minang kan egaliter. Ada penyakit orang Minang, kalau lah sampai ke tingkat itu, tak bisa diubek dulu. Nah itu. Pernah tak mendengar orang kalau sampai titik muak? Oh kayu orang, dia tak meminta dia. Nah, jadi dia tak ke bertanya dia. Bagak dia tak ke bercakap dia, tu ke mengawak. Ang bajanya ang, den bajanya den. Itu kalau lah sampai ke tingkat itu, tu payah. Susah mencari ubeknya. Nah karena itu bangkitkan saja di tingkat negari ini yang di Padang kan mau punya negari seorang-seorang. Nah mengaku orang Padang asli pun kalau ditelusuri ranjinya akan tersuah darinya tu. Benahi masing-masing, baik negari wak dan di kota maupun dan di kabupaten, buat aturan. Tagakkan balik perangkat adat. Dahulu kan ada pagar negari, ada dubalang suku. Bangkitkan balik. Samo sahino, samalu. Buat aturan, sepakati di negari. Terapkan. Tapi kalau perda dibuat, siapa yang menjalanan? Siapa PP? Berapa orang jumlahnya? Mau harus pedagang selapan niangnya. Polisi. Ya mana? Jadi awak kok habis dek seremonial. Itu makanya kalau cerita generasi yang akan datang, terus masing-masing mengemukakan kok camih awak buya. Apa senyum-senyum tangguang saja tu. Kok tak serius camihnya tu. Kalau betul kita takut akan terjadi pada generasi mendatang itu, yang kita khawatirkan, yang pertama, falyattaqullah. Itu kaji kita yang dulu. Dialog antara Ad-Dailami dan Asy-Syaibani. Apa kata Asy-Syaibani? Uddi, ingin rasanya kalau memikir-mikirkan keadaan kini, alla yakuna li waladun. Encak nak beranak selelai. Tadi itu kata seorang ulama berdialog, bermuzakarah di suatu perkemahan dalam ketentaraan di saat pengepungan Konstantinopel, kota Istanbul sekarang. Berdialog ulama itu. Memikirkan nasib generasi yang akan datang, anak cucu nak ditinggalkan, rasa dia lah tak punya anak selain. Tapi apa kata Ad-Dailami? La alaik. Tak usah model itu. Jangan kasinan kesimpulannya. Baca ayat. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ. Kan itu kaji kita ya. Pertemuan yang lalu. Kalau betul kamu khawatir, takut, baca ayat ini. Hendaklah mereka yang takut dengan wawasan, dengan kesadaran, yo betul-betul pahamnya apa yang akan menimpa generasi yang akan datang itu. Kalau seandainya mereka benar-benar khawatir akan meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah ini banyak maknanya. Bisa lemah secara ekonomi. Jadi anda dipikir ekonomi keturunan awak. Perlu. So kalau tangannya di bawah taruh, dia akan menjadi budak orang lain. Penjajahan hari ini, di samping penjajahan dengan kekuatan bersenjata, yang paling hebat itu penjajahan ekonomi. Negara awak tidak bisa berkutik. Kenapa? Ekonomi kita bergantung. Jadi kalau betul khawatir akan mulai generasi lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi fisik, perlu diperhatikan. Lemah dari sisi mental apalagi.
lemah iman, tidak kuat menghadapi godaan. Falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Aku hendak dah, takut lai, tapi kerajaan bercampur saja cik kudo jonde-onde. Habis SBK bersabut-sabut je tarikh. Tapi nan lomba putri-putrian nan lomba uda-udaan, uni-unian, bangga tu kita mengutus anak gadis kita ikut lomba putri ini, putri itu, dalam rangka mempromosikan ABS SBK. Kepala saya nak bertikulu. Baca caranya tu. Auratnya saja nak ditutui dah oleh anak gadis yang ke lomba tadi. Bekolah ceritanya kamu lenggang-lenggok di atas catwalk. Bekolah ceritanya kamu mempercalikkan bentuk fisiknya, badannya, auratnya saja tidak tertutup. Terus kita katakan, inilah ikon, inilah perwakilan kita yang akan mempromosikan ABS SBK. Tu nampak ada orang ciko bentuk ABS SBK di Minangkabau. Anda malu tu sebagai pemimpin. Bekolah cerita takut ya Allah. Tak kau malu antara kecek awak dengan kenyataan tidak bersesuaian? Kalau tak malu, ya nak mengerti. Sudah bertahun-tahun saya ingatkan terus protes. Mungkin kini ambon nak di MUI Sumber lah itu tak bisa protes lah itu. Haleluya itu kan tak kuku di Sumber itu. Yang paling itu. Tidak malu. Nah, tapi kalau pidato tiap sebentar kita khawatir, ini generasi muda kita, ini begini. Kalau ada aja yang ngecek model itu sedang pidato, encak ditinggal saya pemimpin serba itu sama-sama ngecek salah Pak Surang. Nampak kecek nak kata suwon. Apa kebanggaan kita melihat anak kita berlenggang-lenggok di atas pentas, menunjukkan pangguanya, batihnya. Model itu. Tu bangga awak dan ibu nonton berjilbab tu minta doa lo ke kawan tetangga sebelah. Doa nak mau menang, doa masuk neraka. Cubalah merenung. Bagaimana kita dengan petunjuk ayat itu? Falyattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa namanya serupa itu. Wal yaqulu qawlan sadida. Nah, kalau mau sampaikan qawlan sadida, walaupun kadang syadid terasa agak karih terdengar. Tapi kalau ada nan ingin membantah teguran nama silakan. Betulkah model itu ABS SBK akan dipromosikan? Coba merenung. Kalau ada yang mengecekkan, kecek ambo kondak lurus, ya silakan. Jadi rusak negari oleh orang-orang yang tidak punya komitmen. Nah, jadi itu menjadi catatan penting. Bahwa kepedulian kita terhadap generasi muda ini harus ditingkatkan, tapi tidak cukup hanya dengan pencitraan di hadapan kamera, bicara di dalam pidato dan ceramah, nggak akan menyelesaikan. Harus ada tindakan nyata di lapangan. Itu catatan. Itu yang dilakukan di Ibrahim alaihissalam. Itu yang dilakukan di Nuh alaihissalam. Dan awak hanya sekedar cameh. Kalau lah diimbau dek televisi tu, dek media, diduduk bersama tu tagang urik lagi berdebat tu. Dan para tokoh.
Selesai perdebatan tu galak-galak belakang kamera. Dan awak lah terpancing lo emosi awak ni. Maka mau tak masuk dan malih di undang-undang di media model itu. Kenapa? Tak selesai dengan itu. Tak serius. Karena orang-orang tu tak serius, tu balai caranya. Kan pertanyaan itu. Awak serius. Atau gunanya awak kaji kini. Mana kok kami serius? Biar aku itu tanya. Karena anak-anak tu secara langsung bukan memang tak tanggungjawabnya dah. Anak-anak itu buah dari pernikahan awak. Menjadi beban tanggungjawab dimulai dari apa? Qabiltu nikahaha. Aku terima menikahi anak apa tu dengan maharnya sekian tunai. Sah kecuali ketika itu tanggungjawab laki. Dan itu yang kita kaji dalam fikih nikah. Ketika itu tanggungjawab ada di pundak. Itu tak bisa menggeleng lah tu. Nah, kalau berbicara tentang keturunan, tentang anak, generasi yang akan datang, siapa yang akan dituntut? Siapa yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban utama? Tidak bisa bapak-bapak dan ibu-ibu mencalik kanan lain, harus mencalik ke diri surang. Mengapa? Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah ra'in. Apa makna ra'in? Riayah. Riayah itu adalah pemeliharaan yang pengawasan yang tidak boleh luput. Itu riayah namanya. Itu makanya pemimpin itu disebut ra'i. Dan pemimpin disebut rakyat. Yang tak boleh picu kalau bahasa Minang. Tak boleh picu di dalam perhatian, dalam pengawasan. Nabi SAW mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu memiliki tanggungjawab melakukan riayah, mengawasi, menjaga, menuntun, melindungi. Dan setiap yang bertugas seperti itu mas'ulun. Mas'ul. Akan ditanyai kelak tentang apa? An ra'iyati. Tentang yang dijaganya, yang dipeliharanya, yang dibinanya, yang dilindunginya. Siapa itu? Nah, kalau kita lanjutkan hadis tersebut jelas. Seorang laki-laki, rajulun ra'in fi ahli, pada keluarganya. Seorang wanita, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dua ini disebut di awal di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki fi ahlihi, wanita fi baiti zawjiha, di rumah tangga. Nah, kalau kita perkuat lagi dengan hadis fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, setiap anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Apa kelanjutan hadis itu? Fa abawahu. Perhatikan. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dua orang tua tadilah yang akan menjadikan fitrah tadi rusak menjadi Yahudi anak tersebut, atau menjadi Nasrani dia,
atau menjadi majusi siapa yang bertanggungjawab itu? Fa'abawah, kata Nabi, kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang bertanggung jawab. Jadi tidak bisa kita mengandalkan, apalagi yang diandalkan itu tidak lo penuh pedulinya, tidak penuh perhatiannya. Karena itu balik ke diri awak sendiri. Siapa yang bertanggung jawab masa depan generasi ini? Bapak-bapak dan ibu. Tak bisa ditumpangkan ke orang. Kalau orang kau berfikirnya 5 tahun saja, sudah 5 tahun kau boleh nyambung tindak. Membalik modal salah paniang. Balau kau tumpangkan anak awak. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena itulah makanya ketika kita berbicara tarbiyatul aulad, mendidik anak sebagai buah dari pernikahan, para ulama mengatakan di mana pendidikan mendasar dilaksanakan untuk membentuk generasi yang kita harapkan ke depan itu, tidak ada mereka berbeda pendapat. Pendidikan dasar itu ada fil bait, di dalam rumah tangga. Tidak ada berbeda itu. Jadi jangan salahkan kalau anak keluar perangai serupa itu, kemudian dari perangai anak itu dijadikan orang cerminan serupa itulah rumah tanggonya di dalam. Jangan salahkan orang. Ketika anak itu keluar bergaul di masyarakat, itulah cerminan pendidikan di rumah tangga tersebut. Serupa itu tuh. Nah sekarang, bagaimana kita memperkokoh pendidikan yang paling mendasar itu? Yang sekarang sedang mengalami apa? Pertama, ketidakpedulian. Yang kedua, masuknya konsep-konsep yang tidak mengakar kepada petunjuk syariat. Masuk. Bapak dan ibu-ibu yang peduli, terkadang menghabiskan pitihannya untuk ikut parenting itu. Menjadi ibu yang baik, isteri yang soleha, berbagai macam. Lebih dek parenting piti. Nah, tapi betulkah yang didapat di situ adalah petunjuk yang ada di dalam syariat? Nah, ini perlu direnungkan. Maka saya heran hari ini, kok anak-anak kini pantang dikecean. Sekali ditegur melantiang. Hendak memangguk. Sepakan tak sapunya paknya gitu. Dia mak ni. Mengapa? Kenapa seperti itu? Nah, coba telusuri sedikit demi sedikit, rupanya ada pengajaran hari ini yang terus saya kritisi. Anak kau tak boleh disalah-salahan. Anak kau tak boleh ditagah-tagahan. Nah, palapis lah bajanya inyo. Beko kalau ditagahan, beko kalau disalahan, rusak mentalnya. Tak sempurna, tak utuh pertumbuhan jiwanya. Berbagai macam teori yang dibuat kini. Adik awak dalam membayar berjuta-juta tu tak pasal berlulu dan serupa itu. Sehingga pailah sekali membawa anak tadi ke rumah kawan. Nyo panjek, nyo lamari orang. Nyo tondoan TV orang. Nah, diranggui nyo nempunya orang. Nyo tak boleh diberang-beranginya ketek tu. Nah, kau terhambat perkembangannya, pertumbuhan otaknya tak sempurna. Kalau model itu, cara berfikirnya, kau tak apa-apa je ibu nak sempurna kini seorang lah. Begitu, awak masak tagah saja dulu. Alun tiba tamu lai, ambo ingat mana? Abang mo, marilah. Kau ada tamu. Kau jangan cokok lu kuih kau orang lu makan dia tu. Nah, jangan ampi-ampi.
Orang tua, orang gadam mengecek, awak dan ketek, main di situ pijama Makkah nah. Nah, model itu dulu. Kini rupanya teori itu salah. Anak tak boleh dibatai-batai dah. Hanya pandeknya kudu tamu tu bagai. Galak je tu. Itu nak dapat pelajaran kini. Nah, dalam suasana seperti itu pengajaran yang diterima, apa ndak ada kerinduan awak? Sebenarnya kita akan mengakui kalau berbicara pendidik yang paling hebat di muka bumi ini, siapa yang melebihi para nabi? Tidak ada. Kalau kita berbicara tentang siapa yang paling hebat mendidik umat, siapa yang melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau betul kita beriman dengan apa yang dikatakan oleh Allah, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, apakah cara mendidik Nabi terhadap anak beliau, putri beliau itu bukan uswah? Bukan tauladankah itu? Nah, disinilah lalainya kita umat Islam. Awak rajin mendengar ke mana-mana, tapi lalai dengan petunjuk Nabi awak. Maksud Raminang kalau lah gadang anak, tak usah lalai pelapihnya lah gadang tu. Bercalik saja sadanya. Celilah. Menantu tak jago subuh, tak tertokok ke pintu dek mintu. Sagan wah. Nah. Tapi urusan lain satunya. Dan menantu laki-laki kalau anak gadinya, kalau dalam nikah, atau kalau urusan solatnya, itu lakinya tu. Tapi kalau galangnya nak bertambah setelah 3 tahun berumah tangga, tu kan ditanya dia mentua tu. Kama piti laki kau. Yang bawa saya ke dosa anaknya. Tak bertukar nampak sebanyak jadinya dah. Dan di balian ibu you dulu nampaknya. Itu satu, pada itu dah urusan awak dah tu. Jadi banyak mintua kau dan tak lo pandai jadi mintua. Jadi tak nama beraja jadi mintua. Jadi jadi mintua kau beraja lo. Iyo. Satu peran yang kita jalankan itu harus dengan ilmu. Jadi ketika ada pernah, jadi kalau ada pendidikan pranikah kau siapa kau awak didik pengantin tu ya. Tak pengantin juapak mandinya tu didik lo guys. Waktu itu anaknya tak bisa jadi isteri, naniko tak bisa jadi laki, lu juga ilmu. Tu nan apaknya nan berampe tu dua pasang tu je lu pandai jadi mentua dia tu. Nah, jadi buatlah lah kursus jadi mertua yang baik menurut tuntunan syariat Islam. Buatlah pengajian di komplek-komplek awak. Pak jadi mertua yang baik. Bila awak bisa satu, bila awak jangan satu. Carilah Nabi SAW, kan ada kasusnya. Keluar tadi, nyo kesal kambo ya. Nah, kan mengadu tu. Tapi mertua yang baik, dah pernah ditanya oleh Nabi, anak kalian pecahkan? Tak. Nabi balik saja. Tak ditanggapi. Dia awak indah, bukan tak ditanggapi saja, batal isi itu. Jadi mentua kini tak tentu bilonyo ke satu, bilonyo tak perlu satu. Sehingga banyak nan tak perlu diurus-diurusnya, nan harus diurus, tak diurusnya. Itu banyak kini. Sehingga tanyalah ke orang pengadilan agama, di antara faktor yang besar penyebab terjadinya perceraian adalah orang ketiga. Orang ketiga dalam kasihnya bukan selingkuhan, tapi mentua nak ikut campur. Nah makanya ada dan isteri cuma tak tahu pula dengan kewajiban suaminya. Sehingga pembayan tu kini, orang jarang bini berdua kininya. Tetapi banyak orang yang memadu je mintuanya surang. Caketek saya masih yang piti lakinya untuk amaknya heboh tu. Ke mana tu? Bersuruh lo kambo. Habis kesinan dia piti. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini dalam rumah tangga? Karena tidak berilmu dalam menjalankan peran masing-masing. Itu masalahnya. Tidak berilmu.
Ibu-ibu kau yang punya suami, kalau dek sayang tertumbuk ke awak, nyo sio-siokan tanggung jawabnya kepada orang tuanya, lai selamat laki awak tu ndak? Ndak. Kalau yo sayang ke laki awak, awak harus menganan. Amak lah begitu tidak. Awak kan ingin yo selamat jo awak jo akhirat di akhirat di surga nanti. Awak nganan. Susah adiknya nampak. Itu susah nampak dah. Awak lebih-lebih. Tak peringanannya. Supaya bertambah amal. Sebab itu perintah Al-Quran. Kepada orang tua, ke karib kerabat. Nah karena itu menjalankan peran itu harus dengan ilmu. Nah ilmu itu kini perlu dikaji di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim awak. Hendak eboh berdebat perkara Iran dan Amerika. Jadi, kembali kita kepada konsep tadi. Jadi siapa? Orang tua. Nah, sekarang, apakah kita sebagai orang tua hari ini telah menjalankan peran kita atau belum? Kalau tidak, maka tidak ada dipersalahkan apabila gambaran yang terlihat di tengah masyarakat generasi muda kita seperti ini. Jadi pangkal masalahnya adalah pendidikan rumah tangga yang tidak berjalan efektif. Nah, kalau seandainya pemerintah serius untuk mengantisipasi masalah generasi muda ini, maka pendidikan rumah tangga itulah yang harus ditingkatkan. Ada satu kisah, saya ambil cerita. Ini ada di dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Karangan Al-Ustaz Nasih Ulwan. Alhamdulillah Nasih Ulwan. Kisahnya begini. Dia ada seseorang datang kepada Umar bin Al-Khattab. Seorang bapak-bapak datang mengadu kepada Umar, Amirul Mukminin. Apa yang dikadukan? Uquqa ibnihi. Anaknya durhaka kayaknya. Jadi kedurhakaan anaknya dikadukan kepada Umar. Akhirnya Umar fa'ahdara Umaru al-walada wa annabahu ala uquqihi li abi. Karena mendengarkan pengaduan ayah tadi, Umar meminta hadirkan anaknya. Annabahu. Dan Umar memarahi, menegur anak tadi. Kenapa durhaka kamu kepada bapak? Kenapa kamu tidak tunaikan hak ayahmu? Menghormatinya, menyayanginya. Tapi tiba-tiba anak tadi berkata, menjawab Umar, Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abi? Alaysa lil walad huquq ala abi? Amirul Mukminin, bukankah anak punya pula haknya, punya hak pula atas bapaknya? Jadi kalau bahasa kita, saya engkau marahi, saya engkau tegur, karena saya tidak menunaikan kewajiban saya menjadi hak orang tua saya, bapak saya mau tanya, wahai Amirul Mukminin, apakah kami anak ini tidak punya hak pula atas orang tua kami? Qala bala. Kata Umar bin Al-Khattab, tentu ada. Tentu, bala, ya. Nah, qala, apa kata anak tadi? Fama hiya ya Amirul Mukminin? Apa hak anak atas orang tua itu, atas ayah itu, wahai Amirul Mukminin? Qala Umaru,
Kata Umar, yang pertama ayantaqiya ummah wa yuhassina ismah wa yu'allimahul kitab. Setidaknya ada 3 minimal. Yang pertama, dia pilihkan ibu yang baik, yang salihah. Yang kedua, dia beri anaknya nama yang baik. Dan yang ketiga, diajarkan anaknya Al-Quran. Nah, mendengarkan itu, qala al-walad, apa kata anak yang tadi dimarahi oleh Umar bin Al-Khattab? Ya Amiral Mu'minin, inna abi lan yaf'al syai'an min dhalik. Wahai Amirul Mukminin, bapak saya tidak ada melakukan satu pun dari yang 3 itu. Tidak ada satu pun. Yang pertama, kalau ibu saya, dia pilihkan pasangan kemudian menjadi ibu saya adalah zanjiyah, wanita yang tidak baik, itu adalah budaknya orang Majusi. Coba bayangkan. Nah, dari situlah makanya dalam kajian fikih nikah kita, ketika mencari pasangan, baik yang laki-laki maupun perempuan, yang laki-laki fadhfar bidzatid din, yang perempuan pilih yang sekufu. Apa ukuran yang paling utama adalah kesalehan. Begitu. Nah, bapak saya tidak pilihkan itu. Budak orang Majusi yang dipilih. Itulah yang ibu saya. Kemudian siapa lagi? Wa qad sammani ju'lan. Saya diberi namanya kotoran. Orang hina. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahida. Dan ia tidak pernah mengajarkan satu huruf pun Al-Quran kepada saya. Itu kata anak tadi. Mendengarkan perkataan anak tadi, faltafata Umaru ila rajul. Umar menoleh kepada bapak yang mengadu tadi. Wa qala lah, apa kata Umar kepada bapak tadi? Ji'ta ilayya tashku uquqa ibnik. Engkau tadi datang kepada saya mengadukan kedurhakaan anakmu, wa qad aqadtahu qabla an ya'uqqak wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Itu kata Umar. Tadi engkau datang mengadukan kedurhakaan anak engkau kepada aku. Tahukah engkau enggak? Kata Umar kepada bapak tadi, aqadtahu, engkau telah mendurhakainya sebelum dia mendurhaka kepadamu. Engkau telah menjahatinya sebelum dia berbuat jahat kepadamu. Catatan ulama kisah ini tidak ada asalnya, artinya riwayatnya tidak kuat, tetapi dalam berbagai kitab tarbiyah dinukilkan. Artinya dari sisi makna ini membawa pesan yang baik, bahwa kalau kita hendak mengambil buah, ia bertanam, dijaga, dan itu adalah sunnatullah. Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, itu yang menuai. Nah, mana mungkin yang ditanam ilalang kemudian tumbuh padi? Sedangkan padi saja ditanam, belum tentu leh. Belum tentu. Nah, bisa kan Bapak dan Ibu pahami itu? Lawak kamen bana elok-elok, lah dituntun diarahkan, belum tentu serupa yang diharapkan. Para banyak orang nak bertanam padi, tapi ketika menuai hampu, apalagi kalau nak ditanam tu tibaro, kemudian nak wak iyo tabu, tidak mungkin. Nah, jadi dengan demikian, maka kalau kita menginginkan generasi yang baik,
Tidak cukup hanya mengandalkan apa? Mengandalkan modal kedudukan, modal kehormatan yang diturunkan. Tidak. Tetapi perlu ikhtiar, usaha yang maksimal, yang tidak boleh henti. Dan itulah tanggung jawab yang mas'ul, yang akan dipertanyakan kelak itu. Jadi jangan apa-apa dan ibu-ibu tidak mungkin menjawab besok tu. Ya sampai di sini ya Allah lah mau kecek dulu dan nak kamu ngecek je nyoleh tak bisa. Jadi ada sebagian anak kadang dipanggil oleh bapaknya tengah malam, nah koden terakhir ngecek jangan nak ngecek lah. Anda putus dia itu nanti jawaban di hadapan Allah. Karena itu sampai kapanpun anak-anak kita tetap di dalam pendidikan kita. Tetap. Walaupun mungkin caranya setelah dia menikah berbeda. Tetapi menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, menyampaikan yang maslahat kepadanya, tidak berhenti dengan balik. Itu makanya Nabi SAW bernasihat kepada Fatimah ketika datang meminta pembantu yang bisa didapat dari tawanan yang ada di tangan Nabi. Tapi apa kata Nabi? Ya Fatimah, maukah engkau aku berikan petunjuk? Idza fa'alti, kalau engkau lakukan, kalau engkau amalkan petunjuk saya lebih baik daripada engkau minta pembantu kepada saya. Apa jawaban Fatimah? Mau ya. Itulah belaki Fatimah tu. Sudah jadi istri Ali bin Abi Thalib. Sudah punya suami. Nah maka kata Nabi, idza awaiti ila firashiki ya Fatimah, kalau engkau meletakkan tubuhmu di atas tempat tidur, fasabbihillah salasan wa salasin, bertasbihlah kepada Allah 33 kali, memuji Allah lah engkau 33 kali, dan bertakbirlah 33 kali. Itu lebih baik engkau kerjakan daripada engkau minta pembantu kepada. Itu pendidikan. Bersabarlah Fatimah. Sabar memikul beban rumah tangga itu baik. Begitu Nabi SAW. Dan setelah dewasa pun seorang ayah tidak bisa membiarkan anaknya disakiti. Karena itu Nabi SAW mengatakan Fatimah itu bid'atun minni. Fatimah itu darah daging saya. Faman adzaha, siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku. Itu sampai dewasa. Nah kita alun lapeh anak dari tanggungan awaklah anggan untuk mengingatkan. Kelilah anak-anak muda kini, kenapa bersilantas angan? Karena prinsip orang tua apa? Nyola gadang. Nah kini tidak sama je nak dulu doh. Nah, berarti mindset, pola pikir kita yang sudah dipengaruhi oleh cara-cara yang dari luar sana. Sehingga awak mengecek, biasalah nyokalah gadang tuh. Nah itulah yang dipakai di anak-anak berhadapan dengan bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Pak, ma, jangan diatur-atur. Apa? Saya kan sudah bisa menentukan hidup saya sendiri. Sampai ke lakinya pun, nyobawa saya laki-laki kawa awak dah bisa menggeleng. Kenapa? Ini pilihan hidup saya. Saya nggak mau diatur-atur. Nah, lama saja dia mengecek modal itu. Padahal bersuah 2 bulan dia jantan itu baru. Nah, cinta kami mau diperjuangkan. Yang perjuangkan cinta 2 bulan, yang lupakan cinta 25 tahun. Alai berpikir normal anak-anak awak tu. Enggak. 25 tahun, 20 tahun diberikan kasih sayang siang malam, cucuran air mata, tetesan keringat. Kadang awak berbuat dosa dek karena sayang ke mereka. Tulus kasih sayang. Tak bisa ditimbang. Abasuo nan dicintainya 2 bulan. Lupa dia kasih sayang nan 20 tahun dek karena sayang nan 2 bulan tadi.
Jadi karena itu perlu ada pembinaan kembali. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan harus ada tinjauan ulang terhadap pola pendidikan rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga mempalapeh, nah hasil dari pendidikan rumah tangga yang tidak matang tadi lapeh ke masyarakat. Tiba ke masyarakat. Masyarakat tidak mampu membentuk. Kenapa? Dasarnya tidak ada. Nah, makanya kalau ada kenakalan anak-anak remaja hari ini, kemudian kita melihat ke guru-guru SMA, ke dosen-dosen perguruan tinggi, saya sering mengatakan itu salah alamat tuh. Kalau kita mau memperbaiki generasi yang akan datang, kama wak madok KTK dan SD. Karena itulah masa pembentukan karakter yang paling mendasar. Kalau SMP juga SMA, itu kata orang Minang itulah batuang tuh. Nggak rabuang lagi tuh. Nyo kalau kadibantu saja dari rabuang. Kalau batuang di lawa-lawa, patahnya melantiang. Jadi SMA, perguruan tinggi itu menerima buah dari pendidikan yang tidak matang di bawahnya dari sisi apa? Kepribadian. Rumah tangga yang menjadi pemicu awalnya, itulah hulunya, kemudian tidak berlanjut pada pendidikan di taman kanak-kanak dan SD, kemudian terus di tingkat SMA dan perguruan tinggi menerima akibat saja. Kalau karya mana guru beko nyadon tinjunya leh. Karena nyolah batuang. Nah sekarang apa peran kita dari pendidikan anak? Peran kita adalah kembali ke rumah tangga. Kalau adona lah telonson, adona ketik buya cucu. Pesankan ke anak-anak. Pelajari bagaimana mendidik di dalam Islam. Nah, sekarang mari kita kembali. Ketika kita berbicara pendidikan, pembinaan, maka tentu harus ada muntalak, ada titik tolak dari mana kita akan bergerak dan apa yang menjadi pondasi dasar. Kalau berbicara tentang pondasi dasar, perhatikan Bapak dan Ibu-ibu yang membawa Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-130. Dari situ kita baca. Nah, supaya konsep pemahamannya utuh. Sampai ke ayat 133. Sudah bertemu? Mari kita baca lambat-lambat. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nah, ini sebagai landasan bagi kita kalau ingin mencontoh, kalau ingin menjadikan model dan tuntunan, para anbiya lah sebagai contoh pendidik. Karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah di dunia. Dan dijamin kelak di akhirat masuk kelompok orang-orang yang saleh. Jadi jangan cari toladan yang lain yang utama. Utama adalah para nabi. Nah, apa yang dilakukan oleh para nabi itu? Apa yang mereka dapatkan sehingga mereka menjadi orang yang mendapatkan kedudukan terhormat di dunia dan di akhirat. Ayat 131. Idh qala lahu rabbuh,
Ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, aslim. Aslim, berserah dirilah engkau. Jadi kalau kita mau melahirkan generasi yang islami, sekarang namanya generasi emas akan dilahirkan. Yolah, ame lah. Tapi hati-hati, ame kini tidak sadonyo murni. Karatnya pun berbeda-beda. Bahkan adonan ame luar yang imitasi namanya. Kalau betul ingin melahirkan emas yang berkualitas, dalam makna generasi yang berkualitas, pertama dahulu apa? Aslim. Serahkan diri kepada Allah. Sadarkan diri bahwa petunjuk Allah itulah yang terbaik. Ketika Ibrahim diperintahkan untuk itu tanpa ada keraguan, Ibrahim alaihissalam berkata, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku serahkan diriku tunduk patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ini dasar pendidikan. Inilah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak cucunya. Jadi, apa landasan pendidikan dasar yang perlu ditanamkan oleh orang tua di dalam keluarga? Adalah kepatuhan tanpa ada tawar-menawar kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itulah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Lihat ayat 132. Awassa biha. Jadi aslamtu li rabbil alamin itu diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada siapa? Bani. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Diwasiatkanlah itu oleh Ibrahim alaihissalam kepada putra-putranya. Pada putra-putrinya diwasiatkan itu. Dan turun-temurun begitu. Wa Ya'qub. Nak disebut Ishak. Padahal anak Nabi Ibrahim adalah Ishak dan Ismail. Tapi Ya'qub itu pertanda bahwa dari generasi ke generasi pesan ini tidak berubah. Nah, mestinya kalau kita mengaku pengikut Nabi Muhammad, pesan ini pun tidak berubah di dalam rumah tangga awak. Begitu kesimpulannya. Tidak berubah. Dari Nabi Ibrahim kepada Ishak dan Ismail. Kemudian Allah sebutkan Ishak dan Ismail tidak disebut. Wa Ya'qub. Dan Ya'qub. Nah, jadi kita sudah dapat satu. Pondasi dasar pendidikan rumah tangga itu adalah memberikan kesadaran anak apa yang harus dia dapat, yaitu kepatuhan total kepada Allah Rabbul Alamin. Itu pertama. Jadi kanak itu nan utama. Nah, orang tua-tua wak dulu pandai kok. Jadi kalau awak bicara buah pendidikan generasi lama, mereka pandai. Kapai merantau anak, disuruh menjalang dulu. Yo ke berjalan nang yo. Sudah dinasihati dek bapak, dinasihati dek amak, yang turut mama ang lah. Cik je mama dulu. Dan jangan lupa, anturut engkau surau lah. Pai suruh je buyah, pai suruh je ustaz. Minta nasihat. Nah, kini hubungan seperti itu putus. Jadilah tahu wak di mak karamnya Minangkabau. Dek karena awak tidak menjaga nilai. Awak kini menjaga apa? Menjaga alik.
Jadi nan awak jago kini dari Minangkabau ku apa? Baraleknya. Bapestanya tu nawak jago. Jadi Minang ko tampil dalam apa? Di dalam penampilan lahiriah. Ketika baralek tak tangguang tu. Apa saja perlu. Tapi nilai tak dijago. Nilai tadi hilang. Kalau dulu anak mulai saja dilapih keluar, disuruh bertamu si anu, pai di situ, mengecek di si anu, tanya itu. Itu orang tua dahulu. Jadi semakin modern orang tua kau ternyata tersuruh kecek nenek-nenek awak dulu. Kalian pandai beranak. Itulah yang terjadi. Nah, dari pendidikan yang ada itulah kepatuhan kepada Allah. Jadi orang Minang dahulu, nan dahulu, ba'ana kasuli idui, ba'ana kasusahnya, cie tak pernah ditinggal. Itu pasan ranggai. Ba'ana lah kapayah awak, dan sumbayang yang kalian tinggal. Itu dulu. Karena itu perantau Minang tu dahulu kama tapatannya, surau. Makanya kalau orang menelusuri sejarah perantau Minangkabau, mereka itu dahulu pembawa nilai-nilai yang baik. Karena itu kalau paiwak ke Sulawesi, orang akan menyebut Datuk nombor 3. Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang. Saya dulu dekat dengan salah seorang ketua MUI di pusat, almarhumah. Ya, beliau sudah tiada, Profesor Khuzaimah Teanggo namanya. Beliau alumni Al-Azhar juga. Dekat dengan beliau. Beliau cerita, Buya, sebenarnya saya ada darah Minangkabau. Kenapa? Karena kakek saya itu dah, kalau diurut ke atas adalah Datuk Karamah. Datuk Karamah itu dari tanah Minang. Jadi ada satu peristiwa terakhir 28. Dulu pernah saya hadir di Lombok, di NTB. Waktu itu ada 2 acara. Satu acara MTQ tingkat nasional. Yang satu lagi ada acara ijtima' pertemuan ulama yang digagas oleh Rabita Al-Alam Al-Islami. Liga Alam Islam yang berkantor, yang berpusat di Makkah. Mereka mengadakan acara bertepatan. Jadi karena bertepatan ketika pembukaan acara MTQ, biasanya kan ada seremonialnya. Nah, setelah acara pidato-pidato, sambutan-sambutan, kami hadir. Saya biasanya kalau sudah tari menari itu saya keluar aja lagi. Kenapa? Karena MTQ aku kan aneh, menari ya dojon lah. Ini MTQ jogetnya perlu juste. Nah itulah caro-caro awak nan aneh-aneh. Tak semaraknya kalau tak ada itu. Habis piti itu bermiliar-miliar. Nah ketika saya sampai di pintu ketika itu, karena mungkin sering terdengar, terlatih, tiba-tiba terdengar bunyi saluang dengan bansi. Jadi aneh. Di NTB ada saluang. Kemudian saya balik naik lagi. Apa? Saya perhatikan apa? Rupanya mereka sedang memerankan masuknya Islam ke Sumbawa, ke Bima. Dan apa dalam narasi mereka yang membawa Islam ke sana itu adalah ulama Minangkabau yang diutus oleh kerajaan Goa. Coba. Nah berarti orang Minangko dulu kama berjalan, adek dipakainya, syarak tidak ditinggalkan. Nah hari ini kita bertemu perantau Minang, kayu tapi solat tidak. Tapi apakah saya akan salahkan mereka? Barangkali dulu pendidikan bekal yang dibawa ke perantauan itu tidak cukup.
Yang dibawa modal ameh babungka saja. Tetapi iman di dalam dada, tidak. Nah itulah dahulu yang menjadi pikiran saya. Kenapa para da'i di rantau itu harus pula bergerak untuk membangkitkan semangat keimanan orang perantauan. Nah dari situlah dahulu ide saya melahirkan di rantau namanya Daram namanya. Da'i Rantau Minang. Walaupun bunyinya agak karih, Daram. Yang kemarin itu bersama-sama saya ikut menandatangani prasasti kantor Da'i Rantau Minang itu. Nah, alhamdulillah sudah mulai bergerak dengan segala keterbatasan. Nah, jadi kita sekarang sedang berada pada posisi kehilangan pondasi. Jadi pendidikan keluarga kita dalam keadaan kehilangan pondasi. Pondasinya apa? Merujuk ke ayat tadi, wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Ibrahim berwasiat dengan itu, biha. Apa itu maknanya? Yaitu kalimat atau sikap aslamtu li rabbil alamin. Jadi kalau kita berbicara tentang pondasi pendidikan kita apa? Aslamtu li rabbil alamin. Isinya nanti apa? Isi aslamtu li rabbil alamin itu ada dalam pesan Yaqub alaihissalam. Yaqub berpesan, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama kan? Berarti aslam tu dilanjutkan oleh Yaqub, wahai putra-putriku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu ad-din, yang akan menjadi pertanggungjawaban kamu, agama yang akan kamu pakai adalah Islam. Fala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian isi dari keislaman itu apa? Baca ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Jadi pondasi pendidikan rumah tangga kalau kita sungguh ingin memperbaiki generasi yang akan datang adalah Islam, ketundukan, kepatuhan total kepada Allah, menjadi muslim yang hakiki, yang intinya adalah tauhid. Nah, itulah pondasi pendidikan rumah tangga. Kepatuhan total sebagai muslim kepada Allah dengan yang berisikan keimanan, ketauhidan. Tidak ada di dalamnya syirik dalam segala hal dan tindakan. Jadi kalau kita berbicara asasut tarbiyah, pondasi pendidikan Islam, apa? Islam dan iman dalam tauhid. Nah itulah kesimpulannya. Nah sekarang hadir enggak itu di dalam rumah tangga kita? Jadi yang menanamkan itu, siapa yang bertanggung jawab awal? Bukan guru di pesantren, tapi orang tua. Iftahu ala sibyanikum, bukakan pendengaran anak-anak kamu, telinganya itu mendengar apa? Kalimat tauhid. Nah itulah mungkin hikmahnya kenapa di dalam Islam disyariatkan memperdengarkan lafaz azan kepada anak yang lahir. Tapi sayang, sudah azan mempedengar, apanya kau tak solat dengar panggilan azan? Kanak dipedengar. Nah setelah itu lalu lupa pula. Mestinya itu dilanjutkan. Jadi dari situ kita sudah dapat petunjuk di dalam syariat. Kalau kamu ingin membentuk generasi yang baik, sebagaimana berhasilnya Nabi Ibrahim, sebagaimana berhasilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu harus landasi pendidikan putra-putrimu di dalam rumah tanggamu dengan penyerahan total kepada Allah sebagai muslim yang sebenarnya, yang hakiki, dan berisikan apa?
yaitu keimanan dalam bentuk ketauhidan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.